Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma dengan NIM 10572211523. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif studi kelayakan bisnis, merintis usaha baru, membeli perusahaan atau franchise, dan memahami aspek-aspek manajemen bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Adapun tahapan studi kelayakan bisnis yaitu pertama, penemuan ide, tahap penelitian, tahap evaluasi, tahap pengaturan, tahap perencanaan pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar, dan manajemen dan sumber daya manusia. Pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis yaitu investor, kreditor, pihak manajemen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Masuk di materi merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan model ide, organisasi, dan manajemen dirancang sendiri. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu perorangan atau merintis usaha baru bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri. Persekutuan, bersama 2 orang atau lebih. Berbadan hukum, perusahaan yang didirikan dengan dasar badan hukum dengan modal berupa saham. 4 contoh yang dapat dilakukan untuk memasuki atau memulai usaha baru, yaitu merintis usaha baru, memasuki bisnis keluarga, kerjasama manajemen, membeli perusahaan orang lain. Survei Peggy Lambe mengungkapkan alasan orang memulai usaha baru yaitu 43% karena mempunyai pengalaman bekerja, 15% mencoba dan merasa mampu, 11% karena ingin memenuhi pasar, dan 31% karena hobi. Bidang usaha yang bisa dimasuki meliputi pertanian, pertambangan, fabrikasi, perdagangan, jasa keuangan, jasa personal, jasa umum, dan pariwisata. Membeli usaha baru atau franchise. Franchise adalah membeli hak menjalankan bisnis dengan sistem merek dan SOP milik perusahaan pusat. Keuntungannya itu brand sudah dikenal sehingga pemasaran lebih mudah. SOP dan pelatihan sudah tersedia, cocok untuk pemula. Dukungan dari franchisor, termasuk bimbingan operasional dan promosi. Bisnis lebih stabil karena modalnya terbukti berhasil. Kelemahan atau tantangannya. 1. Biaya awal tinggi. 2. Ada royalti rutin yang mengurangi laba. 3. Tidak sepenuhnya bebas mengungkap konsep. 4. Keberhasilan sangat bergantung pada kualitas franchisor. Hal yang harus diperhatikan sebelum membeli franchise yaitu biaya lengkap, reputasi franchisor, potensi lokasi, isi kontrak, analisis break-even point, kinerja cabang yang sudah berjalan. Materi terakhir yaitu memahami aspek-aspek manajemen bisnis. 1. Manajemen pemasaran, mengatur strategi, menarik dan mempertahankan pelanggan melalui produk, harga, promosi, dan distribusi. Manajemen operasional yaitu mengelola proses produksi, kualitas, dan efisiensi agar produk atau jasa dapat dihasilkan dengan baik dan tepat waktu. 3. Manajemen sumber daya manusia, mengatur perekrutan, pelatihan, motivasi, dan meningkatkan kinerja karyawan. 4. Manajemen keuangan, mengelola arus kas, anggaran, biaya, investasi, dan pelaporan keuangan agar bisnis tetap sehat. 5. Manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu kelancaran bisnis. 6. Manajemen hukum atau legalitas, mengurus izin usaha, kontrak, pajak, dan perlindungan hukum agar bisnis berjalan sesuai aturan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.